Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok teknologi penjaminan layanan masyarakat ingin mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul aplikasi pembelian sisa makanan dari restoran dengan harga diskon guna mengurangi limbah sampah makanan dan mengurangi tingkat kelaparan di Indonesia khususnya di Bandung. Di sini saya yang beranggotakan Walid Hanif Atullah, Muhammad Yasin Rafi, Silvana Reina Karmeliawati, dan Muhammad Rafa Zuhair. Yang pertama dari ringkasan. Diketahui bahwa sampah makanan dan tingkat kelaparan yang sangat tinggi masih menjadi masalah saat ini. Berdasarkan goals kedua yaitu Zero Hunger, lebih tepatnya proyek ini berkaitan dengan target goals 2.1 yang dimana pada goals tersebut mempunyai tujuan yaitu pada tahun 2030 mengakhiri kelaparan dan memastikan akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan orang dalam situasi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. Dari target tersebut, menurut kami merupakan hal yang harus diselesaikan dalam berbagai macam solusi. Kemudian ada pendahuluan, ada latar belakang dan potensi pemberdayaan masyarakat sasar. Yang pertama itu ada di Indonesia, masalah pembuangan sampah, makanan, dan tingkat kelaparan masih menjadi permasalahan yang serius. Di kota-kota besar seperti Bandung, restoran-restoran seringkali membuang sisa makanan yang tidak terjual pada hari itu karena tidak dapat dijual pada hari berikutnya. Hal ini menjadi salah satu penyebab meningkatnya jumlah sampah makanan yang tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga bisa memperparah ketimpangan pangan dan kemiskinan. Selanjutnya ada secara keseluruhan, aplikasi pembelian sisa makanan dari restoran dengan harga diskon memiliki potensi besar untuk memberdayakan masyarakat sasar di Bandung, Indonesia. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat membantu mengurangi tingkat kelaparan dan limbah makanan, membangun kesadaran lingkungan, meningkatkan keterampilan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dengan baik, yaitu dengan memanfaatkan sisa makanan dari restoran yang sebelumnya hanya dibuang menjadi limbah. Kemudian ada solusi permasalahan. Di sini ada solusi pengabdian masyarakat yang ditawarkan, yaitu ada yang pertama ada pendirian aplikasi, kedua kerjasama dengan restoran, ketiga sosialisasi program, dan keempat penggalangan dana. Kemudian ada solusi edukasi kepada masyarakat. Solusi kedua adalah melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mengurangi pemborosan makanan dan memanfaatkan sisa makanan yang dengan cara yang tepat. Edukasi ini dapat dilakukan melalui kampanye sosial atau program pelatihan untuk masyarakat, khususnya bagi mereka yang berada dalam kondisi ekonomi lemah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Walid. Baik, terima kasih Raffi. Di sini saya akan melanjuti dari solusi permasalahan. Di sini ada solusi melakukan kerjasama dengan institusi sosial atau lembaga amal, yaitu solusi ketiga, melakukan kerjasama dengan institusi sosial atau lembaga amal untuk mendistribusikan sisa makanan dari restoran kepada masyarakat yang membutuhkan. Di dalam kerjasama ini, tentu restoran dapat mengumpulkan sisa makanan dan menyerahkannya kepada institusi sosial atau lembaga amal yang terpercaya untuk didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Lanjut. Nah, di sini ada solusi tambahan selain solusi-solusi yang tadi dijelaskan. Yang pertama yaitu ada penyediaan pelatihan dan bantuan teknis. Yang kedua ada kemitraan dengan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Yang ketiga program pendidikan tentang pengurangan limbah makanan. Yang keempat yaitu pendekatan inovatif. Lanjut. Nah, di sini juga kami mengimplementasikan SDGs yang dimana kita mengambil goal yang kedua yaitu zero hunger atau tanpa kelaparan, bertujuan untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan nutrisi dan meningkatkan produktivitas pertanian. Indonesia termasuk salah satu negara yang masih mengalami masalah kelaparan dan gizi buruk, khususnya di Bandung, yang dimana oleh karena itu kegiatan pengabdian masyarakat seperti aplikasi pembelian sisa makanan dari restoran dengan harga diskon dapat menjadi solusi untuk mendukung pencapaian program SDGs tanpa kelaparan. Lanjut. Nah, di sini kita ada metode pelaksanaan, yaitu metode dan tahapan pengabdian kepada masyarakat. Yang pertama, kita mengidentifikasi masalah terlebih dahulu, masalah terkait limbah sampah makanan yang meningkat dan tingkat kelaparan di Bandung, termasuk faktor penyebab dan dampak terhadap masyarakat. Lalu yang kedua, kita melakukan riset yang dimana kita melakukan riset terhadap aplikasi serupa yang telah ada dan analisis potensi pasar di Bandung. Yang ketiga, kita melakukan pengembangan aplikasinya, pengembangan aplikasi pembelian makanan dari restoran dengan harga diskon.
yang mudah dan efektif untuk digunakan serta menarik banyak masyarakat sehingga manfaatnya juga berguna untuk masyarakat. Lalu di sini yang keempat ada sosialisasi aplikasi. Di sini kita melakukan sosialisasi pada masyarakat melalui media sosial dan brosur-brosur lainnya yang dimana kita harus turun ke masyarakat setempat. Lalu kita melakukan kerjasama juga dengan restoran. Di sini kita melakukan kerjasama dengan beberapa restoran yang ada di Bandung untuk menyebarluaskan informasi tentang aplikasi dan mendorong restoran-restoran tersebut untuk bergabung. Dan selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Silvana Reina. Untuk metode pelaksanaan dari uraian partisipasi mitra, yang pertama, restoran dapat bergabung dalam program ini dengan menawarkan sisa makanan mereka. Yang kedua, ada pemerintah dapat memberikan dukungan dalam bentuk kebijakan, regulasi, dan peraturan yang memudahkan pelaksanaan program ini. Yang ketiga, ada komunitas lokal dapat memainkan peran penting untuk mempromosikan program ini kepada masyarakat dan menjadi penggerak dalam mengurangi limbah sampah makanan dan mengurangi tingkat kelaparan di lingkungan sektor mereka. Yang terakhir, ada masyarakat umum dapat turut berpartisipasi dengan mengunduh aplikasi. Selanjutnya, untuk metode pelaksanaan roadmap ada 5, yaitu yang pertama yaitu melakukan peningkatan kualitas aplikasi, yang kedua menjalin kerjasama dengan lebih banyak restoran, yang ketiga ada mengoptimalkan promosi aplikasi, yang keempat ada meningkatkan keterlibatan masyarakat, yang kelima ada memastikan keberlanjutan program. Selanjutnya, untuk hasil pelaksanaan kegiatan sendiri yaitu ada jadwal pelaksanaan pada hari tanggal 11 Juli 2023 pada waktu jam 1 sampai dengan selesai dan tempatnya ada di Kecamatan Dayakolot, Bandung. Selanjutnya, untuk hasil pelaksanaan kegiatan, ada beberapa hal yang menjadi hasil konkret dari kegiatan ini. Yang pertama ada peningkatan partisipasi masyarakat, pengurangan pemborosan makanan, yang ketiga ada dukungan terhadap pengurangan tingkat kelaparan, dan yang terakhir ada pengembangan aplikasi yang lebih baik. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Silvana Reina. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rafa Zuhair. Kepada Rafa dipersilahkan. Baik, terima kasih terhadap moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil pelaksanaan kegiatan umpan balik hasil pengabdi masyarakat. Kami menyebarkan 5 pertanyaan. Yang pertama itu, seberapa puas Anda dengan aplikasi pemberian sisa makanan dari restoran dengan harga diskon yang disediakan? Partisipan menjawab setuju. Lalu yang kedua itu, seberapa efektif menurut Anda mengurangi limbah sampah makanan? Partisipan juga menjawab setuju. Yang ketiga itu, seberapa mudah penggunaan aplikasi ini bagi Anda? Partisipan menjawab setuju. Dan yang keempat itu, seberapa mudah menggunakan aplikasi ini bagi Anda? Partisipan menjawab sangat setuju. Yang kelima dan yang terakhir itu, seberapa besar kemungkinan Anda merekomendasikan aplikasi ini kepada orang lain? Partisipan menjawab sangat setuju. Next. Lalu untuk selanjutnya ada jadwal pelaksanaan. Pada waktu 11 Juli, kegiatan yang dilakukan adalah penelitian pasar, analisis kebutuhan, perencanaan konsep aplikasi, pengembangan prototipe, pengujian dan pemantapan fitur aplikasi. Dan SDM itu tim pengembang. Daya dukung itu sumber daya teknologi dan perangkat lunak pengembangan akses ke data pasar dan penelitian. Untuk 14 dan 15 Juli 2022, kegiatan yang dilakukan adalah perencanaan strategi pemasaran, pembuatan materi pemasaran, peluncuran kampanye pemasaran online dan offline, partisipasi pada acara atau pemeran terkait. Lalu SDM-nya adalah tim pemasaran, desainer grafis, dan lain-lain. Daya dukungnya itu anggaran pemasaran, akses ke saluran pemasaran dan media sosial mitra promosi. Lalu untuk waktu 17 Juli 2022, kegiatan yang dilakukan adalah penerimaan pemesanan melalui aplikasi, koordinasi dengan restoran, pengambilan sisa makanan sesuai pemesanan. Lalu SDM adalah tim operasional, daya dukungnya adalah jaringan restoran mitra. Lalu untuk waktu 20 sampai 30 Juli 2022, kegiatan yang dilakukan adalah koordinasi dengan lembaga atau tempat yang membutuhkan makanan, distribusi makanan yang telah diambil ke tempat yang ditentukan. SDM yang
SDM-nya adalah tim operasional, lalu daya dukungnya juga jaringan lembaga penerima. Lalu untuk yang terakhir, waktu 1 sampai 2 Agustus 2022, kegiatan yang dilaksanakan adalah evaluasi kinerja aplikasi, pengumpulan umpan balik dari pengguna, pembaruan dan peningkatan fitur aplikasi, evaluasi kegiatan operasional, perbaikan proses berdasarkan umpan balik, dan SDM-nya adalah tim pengembang. Lalu daya dukungnya merupakan pengguna analitik aplikasi, sistem pelaporan, dan umpan. Next. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Next. Dan juga ada lampiran yang kami gunakan. Untuk link Figma-nya bisa saya jelaskan. Wait, saya stop share screen dulu. Baik, berikut adalah tampilan pertama dari prototipe aplikasi Nobir. Lalu, user dapat melakukan registrasi atau login. Jika belum mempunyai akun, user dapat registrasi terlebih dahulu, bisa memasukkan nama lengkap, alamat, umur, dan lain-lain. Jika sudah memiliki akun, user dapat login dan memasukkan kode OTP. Lalu setelah itu masuk ke halaman utama dari aplikasi Nobir. Untuk menu di atas ini merupakan rekomendasi atau restoran yang populer di sekitar. Lalu di bawah sini bisa melihat riwayat. Mungkin untuk memilih restoran sate ayam Cang Soleh. Lalu user dapat memilih metode pembayaran. Lalu melanjutkan ke proses transaksi. Bayaran terverifikasi dan makanan akan segera dikirimkan sesuai dengan pesanan. User juga dapat melihat keranjang seperti tadi, melihat riwayat, melihat pesan, ada pesan dari restoran dan juga ada pesan notifikasi. User juga dapat melihat profil tersendiri dan melakukan logout. Mungkin sekian. Bisa kembali ke moderator. Baik. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.